Banyaknya masjid yang dibangun dengan megah, bahkan musola juga mengikutinya, dan banyak sekali jamaahnya. Juga bangunan di depan masjid atau halaman masjid juga mewah-mewah ya, sehingga diantaranya bisa dijadikan sebagai objek wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Dan bangunan masjid yang bagus ini ditambah dengan hiasan ornamen, ukiran, itu membuat daya tarik masjid untuk dijadikan sebagai objek wisata saat ini semakin meningkat. Banyak para musafir yang mampir berwisata ke masjid-masjid tersebut ya, para peziarah. Dan masjid yang memiliki fungsi utama sebenarnya yaitu untuk beribadah, mencari ridha Allah, mengingat kebesarannya dan mendekatkan diri kepadanya. Akhirnya juga menambah fungsi lain yaitu sebagai objek wisata religi ya. Dan bisa tidak menjadi masalah asalkan fungsi utama dari masjid tersebut tidak terganggu atau tidak tergantikan, dan tidak boleh diubah hanya demi kepentingan para wisatawan. Pengurus masjid harus betul-betul memegang peranan penting untuk hal ini, mempertahankan fungsi utama dari masjid tersebut. Pengurus masjid juga harus bisa mengelola dari segi infrastruktur dan manajemen agar bisa menjadikan masjid sebagai destinasi wisata religi yang tak kalah bersaing dengan objek wisata yang lainnya, pantai, bukit, gunung, hotel dan sebagainya ya. Itu objek wisata lainnya, maksudnya seperti itu. Dan peraturan juga harus tetap mempertahankan fungsi utama dari masjid tersebut, seperti dilarang berlalu lalang dekat orang yang sedang sholat, sedang berzikir ya, dan harus menggunakan pakaian yang berjilbab dan menutup aurat ya, sesuai dengan ketentuan Islami, membuat batas-batas yang bisa dilalui dan yang tidak boleh dilalui oleh para wisatawan. Harus dilaksanakan dengan tegas ya oleh para pengurus yang berwenang agar tidak menghilangkan fungsi utama dari masjid tersebut. Sangat disayangkan kalau para wisatawan itu kesana hanya menikmati kemegahan saja, keindahan masjid ya, tanpa mengindahkan peraturan-peraturan mana yang boleh dan yang tidak boleh yang sudah dibuat oleh para pengurus masjid. Dan untuk itu sehingga pengurus masjid dan juga yang berkaitan dengan masjid tersebut harus tetap mengadakan kegiatan atau acara yang berhubungan dengan religi atau keagamaan, seperti majelis taklim, seperti diskusi religi ya termasuk majelis taklim tersebut, mengadakan sholat Id dan iktikaf di bulan Ramadan, tadarus Al-Qur'anul Karim ya, dan kajian-kajian lainnya untuk meningkatkan ibadah. Dan bahkan para peziarah, para musafir tersebut ikut mengikuti kegiatan tersebut. Dan masjid yang dijadikan objek wisata religi ini sebenarnya juga memberikan banyak manfaat ya. Banyak dari masyarakat sekitar ini terbantukan, misalnya perekonomian, wawasan dan lain sebagainya. Karena dari para peziarah itu juga banyak yang memiliki ilmu yang luar biasa yang bisa diambil, yang bisa diimplementasikan sebagai ziyadatul ilmi, tambahan ilmu. Dan juga banyak dari para masyarakat yang membuka lapangan pekerjaan, misalnya berjual makanan, minuman, berjualan buku-buku tasbih, pernik-pernik ibadah ya, mukena minyak wangi, peci ya, sejarah-sejarah itu dan lain sebagainya. Juga memberikan banyak manfaat kepada yang datang. Yang pertama, mungkin yang datang itu sudah kesana kemari melepas kejenuhan. Beberapa orang mungkin melepas dengan melepas kejenuhan itu dengan rekreasi di masjidnya, terlentang sebentar dan sebagainya, menikmati bangunan yang indah, menikmati orang beribadah, melihat orang yang beribadah misalnya ya,
mereka yang datang itu juga bersemangat untuk menjalankan atau menjalani rutinitas dan aktivitas ibadahnya misalnya. Yang enggak sholat isya menjadi sholat isya, yang ingin berzikir para wisatawan seperti itu ya. Kedua, menyegarkan dahaga spiritual ya. Bukan hanya perut yang harus diisi dengan makanan dan minuman, tapi hati dan jiwa juga butuh disegarkan dengan berwisata religi untuk mengisi kembali hati dan jiwa kita dengan kesegaran ya. Dan bagus sekali ya. Ini menjadi pokok pembicaraan diskusi kali ini bersama LTM NU PCNU Banyuwangi ya. Ada Gus Rohim di rumahnya Gus Rohim ini ya, di pesantrennya. Ada Mas Habibi ya. Dan juga Pak Samsul ya. Ini divisi medis. Ada Mr. Meji divisi humas dan juga media, serta Gus Afif ya, Wakil Ketua LTM PCNU Banyuwangi. Kita akan ikuti dan juga jangan lupa subscribe ya. Luar biasa. Masjid besar di Mas MBC. Iya. Ya, tuh. ya. Masuk. Tapi kok sing jelas lek wisata di masjid ya kok sing paling siap itu adalah masjid besar. Iya. Di tiap kecamatan. Jadi lebih mudah Nah, lebih ya. instruksinya lebih gampang. Ya. Apa yang kemarin sudah sama bentuk itu? Kemarin kan sama 100 itu. 100 masjid. Lagi, mungkin yang Itu pengurusnya. Bos. Saya kan diambil satu nanti. Lagi, Iya, satu ketua LTMM Dan masjid. Ketua takmir masjid besar di tiap-tiap MBC. Ya. Sekitar 2.000. Satu kecamatan ada satu masjid besar. masjid besar. Kaya Gambiran Hidayah. Tampilan wis Bang Murico neng di benteng. Ya kan atau yang diinginkan oleh ketua LTM di situ. Iya. Tidak harus plus perwakilan satu ketua takmir masjid nggak tenang. Ya. Nanti yang milih kan sana masalah. Oke, yang Kita kadang kan sana. masjid gak belum gak cocok. Oke, kaya mana Sajane lek tempat awake dhewe yo gak anu. Oh ada. Gini aja, gini. pelinggihan dinas pariwisata. Iya. Itu opsi selanjutnya. Opsi pertama Dinas Pelinggihan itu. Dinas pariwisata dinas Pak Ustaz Mazi. Non ya. Sarapan sudah siap. ketua panitia Ya, sekretaris Mas Habib aja. Humas aja wes. Tengko iso lah. isek toh. Kosene aku Pak Meji. Sering Gus Rahim.